Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, coba dilihat dulu itu sampah yang ada di bawah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah dulu, biar rapi dulu. Ya, Bu. Baik, sudah siap belajar? Siap, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa agar pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya, siapa aja yang nggak hadir hari ini. Ya, Bu. Listiana Hadir, Bu. hadir. Rasih, Hadir, Bu. Indah, Hadir. hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hadir semua pada hari ini. Baik. Sebelum Ibu melanjutkan materi pada pertemuan keempat ini, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang hakikat penciptaan manusia, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Rasi. Ada yang masih ingat? Hakikat proses penciptaan manusia itu terkandung dalam surat apa dan ayat berapa? Coba, Listiana. Surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Bu. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan ada satu surat lagi, surat apa? Surat An-Nahl, Bu. Ya, surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 78 tentang kesempurnaan manusia. Ya, betul sekali. Terima kasih Indah dan Listiana. Jadi, terkandung dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 serta dalam surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan proses penciptaan manusia. Baik. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang hakikat penciptaan manusia. Namun kali ini kita akan melanjutkan ke materi tujuan penciptaan manusia. Baik. Tujuan kita mempelajari tentang tujuan penciptaan manusia itu untuk apa? Karena yang pertama itu supaya kita mengetahui tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, tujuannya untuk apa, dan persis tentang tujuan penciptaannya manusia di muka bumi ini yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah Allah di muka bumi, yaitu manusia. Apakah yang dimaksud khalifah itu? Khalifah itu artinya diganti. Jadi maksud khalifah itu adalah menggantikan. Di sini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut. Nah, di sini itu ketika Allah menyampaikan firman-Nya, malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi adalah orang yang akan membuat kerusakan dan kegaduhan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Nah, karena pertanyaan malaikat tersebut, di sini diasumsikan ada beberapa hal. Nah, yang pertama itu berdasarkan pengalaman sebelum terciptanya manusia,
ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Yang kedua itu karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu bisa juga disebut karena dari penamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang akan diciptakannya dengan sebutan khalifah. Dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Jadi jawaban Allah tersebut mengisyaratkan bahwa memang manusia itu layak sebagai khalifah di muka bumi ini karena kelebihannya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Baik, nah di sini itu tuh kelebihan yang dimaksudkan di sini adalah kelebihan yang nyata adanya adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia yang telah kemarin kita bahas di dalam surat Al-Mu'minun dan surat An-Nahl. Yaitu kelengkapan jasad, fisik, dan ruh termasuk di dalamnya nafsu, dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, baik, kita telah menyiapkan beberapa kartu. Silakan kalian ambil. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan atau mengamati kartu yang telah kalian ambil, dan nanti kartunya kumpulkan kembali lagi sama Ibu. Setelah itu kalian maju ke depan dan membacakan hasil dari apa yang telah kalian amati dari kartu yang kalian ambil ya. Baik, Bu. Baik, silakan maju ke depan. Ya udah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, Ibu. Baik, silakan. Baik, sudah 10 menit ya. Siapa yang ingin membacakan hasil dari yang telah kalian amati dari kartu yang kalian ambil pertama? Silakan kumpulkan dulu kartunya. Ya, satu lagi. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Silakan. Ya, siapa dulu yang pertama? Ayo, Rasi. Kamu pertama, ya silakan. Baca. Manusia sebagai khalifah. Manusia merupakan abid atau hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Perhambaannya hanya pada Allah. Menyampaikan sesuatu kepada manusia, menyuruh kepada kebaikan atau menegak kemungkaran, menghindari perhambaan kepada manusia atau sama-sama hamba kepada Allah. Oh iya, terima kasih Rasi atas jawabannya. Silahkan yang kedua, siapa yang ingin membacakan hasil dari yang tadi kartu yang telah kalian ambil? Saya, Bu. Ya, silahkan Istiana. Peranan manusia sebagai khalifah. 1. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada 2 peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. 2. Pertama, memakmurkan bumi. Kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Ya, baik, terima kasih untuk Rasi dan Kristiana atas penyampaian hasil diskusi yang telah kalian sampaikan. Baik, dari yang tadi kalian sampaikan, ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang telah tadi kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu tentang proses bagaimana manusia itu diciptakan ke muka bumi itu tak lain adalah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, baik, selanjutnya masih dalam konteks tujuan penciptaannya manusia di muka bumi ini, dari apa yang telah kalian sampaikan masih terkait dalam surat Al-Juriyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal unsa illa liya'budun, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi tadi apa yang telah disampaikan oleh Rasi tentang tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjaga bumi dari kerusakan. Nah, baik. Nah, dalam penjelasan surat Al-Juriyat
ayat 56 ini, bahwa tujuannya dari penciptaan jin dan manusia tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah di sini bermaksud yaitu menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat dan patuh kepada segala yang dikehendakinya dan menjauhi segala larangannya. Ketundukan, ketaatan dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh total, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara garis besar ibadah itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada ibadah mahdoh dan dua adalah ibadah ghair mahdoh. Baik, di sini ada yang pernah mendengar ibadah mahdoh itu seperti apa? Ibadah mahdoh itu sholat, Bu. Ya, betul. Jadi ibadah mahdoh itu yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghair mahdoh itu ibadah seperti kita sedekah kepada fakir miskin. Dan ibadah di sini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kemurahannya yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan untuk apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal tersebut, maka dia akan mempunyai rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Bahwa Rasulullah SAW sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sebuah hadis, beliau bersabda yang artinya diceritakan kepada kami Abu Nuaim dari Mas'ar bin Ziyad bahwa aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Muhammad SAW bangun untuk mendirikan salat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betis, beliau dimintai keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Sudah. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik, sepertinya sudah cukup untuk pembahasan pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini, atau ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembahasan pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada? Baik, jika seperti itu Ibu akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini ya. Tadi yang pertama kita telah membahas tentang tujuan penciptaan manusia yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang mana di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tak lain adalah sebagai khalifah di muka bumi. Dan tadi dalam surat Al-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal unsa illa liya'budun, artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi di dalam surat Al-Zuriyat Allah memerintahkan dan menciptakan jin dan manusia tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi dijelaskan bahwa ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdoh yang contohnya seperti salat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah ghair mahdoh yaitu seperti membantu fakir miskin atau dalam bentuk muamalah dan yang lainnya. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar kebutuhan, melainkan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita
dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Yang baik, sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian kerjakan, dibuka LKS-nya halaman 17, silahkan kalian kerjakan soal uraian dari A, B, dan C, nanti akan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari materi untuk minggu depan dan kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya ya. Silahkan kalian baca-baca lagi apa yang telah kita sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pertemuan hari ini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sekiranya cukup sekian penjelasan materi dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.